Halo broku, balik lagi bareng kami Ratu Nobar yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik ya, oke? Sebuah film yang berkisah tentang kondisi di mana bumi kini menjadi kacau dan kehidupan di dalamnya yang sangat barbar. Oke, film yang berjudul Twister Metal yang baru aja rilis ini mirip banget. Bukan mirip sih, lebih ke versi reliefnya seperti game Twister Metal di PS2. Ada 10 episode. Tapi biar nggak terlalu lama, kita gaskan dulu ya episode 1-3-nya ya broku. Dalam film ini kita bakal menyaksikan kehidupan bumi di era barbar dan mobil-mobil yang dipasangi senjata untuk menyerang satu sama lain. Seru dan menarik deh buat disimak. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, langsung aja yuk ke alur ceritanya. An easy road because all these assholes want what I got to protect themselves. Berpuluh tahun telah berlalu sejak oknum yang gak bertanggung jawab merusak sistem jaringan komputer yang malah menyebabkan kekacauan yang sangat besar, membuat semua orang ketakutan. Atas hal itu, pemerintah kota membuat batas dan melemparkan para penjahat jauh ke peradaban yang barbar, membiarkan mereka saling membunuh satu sama lain hanya untuk mendapatkan sedikit makanan. Tapi entah dari mana, para orang-orang yang berada di luar batas bisa mendapatkan persenjataan yang lengkap. Bahkan, sampai-sampai kendaraan mereka dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa menghancurkan lawannya. Dan inilah Twister Metal episode 1-3, hehehe. Beberapa waktu kemudian, kisah akan berfokus pada seorang kurir pengantar dengan sebutan Milkman bernama John Doe yang seperti biasa lagi menjalani pekerjaannya. Diketahui nih, John mengalami amnesia karena peristiwa sebelumnya yang telah menimpa John. Atas hal itu dia sangat merindukan kedua orang tuanya dan hanya bisa memandangi mereka dari sebuah foto yang udah usang. Singkat cerita, di suatu hari saat John lagi mengantarkan barang ke sebuah markas besar CEO di wilayah New San Francisco, gak ada angin, gak ada hujan nih. John tiba-tiba dipanggil oleh CEO New San Francisco agar segera menghadap. Karena ada hal yang sepertinya sangat penting yang harus dibicarakan. Let him through! Di tempat itu, John dipertemukan dengan Raven, si CEO New San Francisco, dan gak ingin basa-basi. Dia kemudian menjelaskan maksudnya Raven yang udah mengetahui kemampuan dari John. Dia menawarkan pekerjaan untuk mengambil barang ke wilayah Chicago. Mendengar hal itu, John yang tahu wilayah timur sangatlah berbahaya menolak tawaran pekerjaan itu mentah-mentah. Tapi Raven yang gak habis akal mengajak John untuk berjalan-jalan sejenak sembari menikmati suasana. I'll make you a citizen of New San Francisco. See anything? Melihat John yang terbawa suasana, tentu aja dengan sebuah bujukan ditambah janji manis, Raven menawari kembali John pekerjaan itu. John yang sangat rindu dengan suasana tenang, damai, ternyata mau mengambil resiko untuk menerimanya. Walaupun ternyata setelah kepergian John, Raven menunjukkan sikap aslinya yang terlihat sangatlah kejam. Get it back to its mother. Di sisi lain, tepatnya di daerah Nevada, kita diperkenalkan dua orang kakak beradik yang kita sebut saja Opik dan Quet yang lagi bersitegang dikejar oleh para aparat penegak hukum. Terjadi kericuhan kecil di antara mereka, tapi karena sebuah ranjau yang meledak, mereka berdua pun dapat dengan mudahnya dilumpuhkan. Gak berselang lama nih, Opik dan Quet dihampiri oleh Stone, kepala penegak hukum yang bertugas memberantas para kriminal. Di sana mereka diberi pilihan, yaitu harus menembak salah satu di antara mereka atau dua-duanya akan mati. Gak ingin saudaranya celaka, dengan terpaksa demi keselamatan Quet, Opik rela menembak dirinya sendiri. Berpindah ke masa lalu di mana kala itu Stone masih muda dan menjadi seorang polisi yang bertugas di mal-mal gitu. Terlihat dengan jelas, Stone yang terlalu baik selalu aja diremehkan oleh masyarakat sekitar.
Atas hal itu, seiring berjalannya waktu ditambah peristiwa yang mengerikan terus terjadi, Stone seolah-olah merubah kepribadiannya sendiri menjadi sangat kejam. I told you, I am a man of the law. Kembali ke John yang tak mengetahui rute aman, pergi ke sebuah toko milik temannya yang bernama Tommy untuk meminta peta ke wilayah Chicago. Mendengar kata Chicago, di sini Tommy mencoba memperingati John agar jangan sampai pergi ke tempat itu. Tapi karena John yang terus memohon dengan terpaksa, Tommy memberikan peta untuk pergi ke wilayah tersebut. 1,132 miles from here. Di tengah perjalanan saat John lagi memeriksa peta, dia dikagetkan dengan sosok Quaid yang tiba-tiba udah berada di hadapannya. Alih-alih meminta tolong, ternyata Quaid malah berniat untuk merampas mobil John. Sebuah mobil Subaru Impreza Double GTR yang John beri nama Evelyn. Sempat terjadi ketegangan, tapi nggak lama kemudian mereka dikagetkan oleh sang penguasa Las Vegas yang bernama Needles Ken. Atau kita panggil Ken aja lah ya, biar nggak susah. Ken datang dan berniat untuk membunuh mereka berdua. Mengetahui sosok kejam dari si badut, mereka berdua pun bekerja sama untuk kabur. Tapi kemudian... Atas kejadian tersebut, Evelyn, mobil kesayangan John, mengalami kerusakan yang membuat mereka nggak bisa melanjutkan perjalanan. Dan saat John bersama Quaid lagi berusaha mengotak-atik mesin mobil, mereka tiba-tiba terkejut dengan kedatangan Ken. Gak ingin mati di tangan Ken, Quaid yang sangat ketakutan oleh si badut kabur meninggalkan John begitu aja. Tapi sangat disayangkan nih, karena mesin mobil yang terus berbunyi, John dapat dengan mudahnya ditemukan oleh Ken. Baku hantam kecil pun terjadi. Tapi ya gimana ya? Ken yang perawakannya jangkung, badak, dan lebih kuat dari John dengan izinnya bisa mengalahkan John. Di saat John akan dieksekusi, Ken yang mengetahui John hafal dengan lagu favoritnya, ternyata malah melepaskan John begitu aja. Merasa hobi mereka berdua sama, Ken yang mempunyai sedikit gangguan jiwa mengajak John untuk menikmati pertunjukan yang akan Ken lakukan. I'm not alone. I got Harold. What's your name, friend? John Doe. Really appreciate you coming along willingly. Normally I have to drag. John dibawa terlebih dahulu berkeliling di sekitaran tempat itu, melihat Quaid yang telah tertangkap. John yang kasihan membujukkan Ken untuk melepaskannya. Ken yang rindu akan tepuk tangan dari orang-orang, akhirnya mau melepaskan wanita itu. I got a table just for you. Akhirnya setelah obrolan panjang di antara mereka yang lumayan nyambung, Ken mempertunjukkan aksinya di hadapan John dan juga Quaid. Nampak raut mereka berdua yang sangat bete melihat pertunjukan yang disuguhkan oleh Ken. Mengetahui hal itu setelah pertunjukan selesai, tentu aja Ken langsung menghampiri mereka, menanyakan pendapat jujur tentang pertunjukannya yang membosankan itu. Dan kemudian... Karena Quaid berkata jujur jika pertunjukannya sangat buruk, Ken pun kaget dan malah berterima kasih pada mereka. Bukan hanya itu, Ken juga membiarkan mereka pergi melanjutkan perjalanan, ditambah si badut ini malah memberikan kenang-kenangan pada John. You know, I have to admit, I didn't think we were gonna make it out of there alive. Di tempat lain kita diperlihatkan dua orang petugas keamanan bernama Stu dan juga Mike lagi ditawan akan dijadikan sebuah hidangan makan malam. Saat mereka udah pasrah dengan hidupnya yang tinggal beberapa menit lagi, secara nggak disangka nih datanglah beberapa aparat penegak hukum yang nggak lain adalah Stone beserta anggotanya membabat habis para kanibal di tempat itu. Mengetahui bahwa Stu dan juga Mike adalah petugas, dengan senang hati Stone mengajak mereka untuk bergabung memberantas para kriminal bersama-sama. Welcome to the law. Huh? How are your showers? Oh, I don't know the last time. Singkat cerita, Stu dan juga Mike dibawa oleh Stone ke markas besar mereka. Pada kesempatan itu, Stone yang ingin mengetahui kemampuan mereka, memberi tugas untuk mengawasi truk pengangkut makanan yang mogok. Melihat ada dua orang penjara yang akan mencuri bahan makanan, tanpa pikir panjang, Mike menembak kedua orang itu hingga tewas, walaupun Mike seakan terlihat terpaksa. Giles, they see the world in shades of gray. We're really gonna kill these guys?
Beberapa waktu kemudian terlihat Stu, Mike, dan juga Spark lagi berjaga di perbatasan. Di sana mereka dikagetkan dengan mobil yang melaju sangat kencang, seperti lagi dikejar debt collector pinjol. Ternyata mereka adalah John dan juga Quaid. Dan Quaid yang mengetahui orang yang menyebabkan saudaranya mati ada di sana. Quaid yang emosi langsung menghampiri orang yang bernama Shepard itu. Tapi tiba-tiba My ass, mother. atas peristiwa tersebut, John dan Quaid dibawa ke markas besar. Dan di sana juga mobil John diperiksa oleh Stu, Mike, dan juga Shepard. Di tengah pemeriksaan, Shepard seketika kaget melihat peta jalan aman yang berada di mobil John. Atas hal itu, Shepard kemudian langsung mengabari Stone dan segera menginterogasi John beserta Quaid. Di ruang interogasi, Stone menanyakan siapa pembuat peta tersebut. Tapi tentu aja John yang gak ingin keselamatan temannya terancam, gak membiarkan hal itu terjadi. Dengan terpaksa, karena John tetap tutup mulut dan Quaid gak mau bicara, Stone memerintahkan Shepard, Stu, dan juga Mike untuk menyiksa mereka. Oh, come on, man. Setelah melalui siksaan yang cukup lama, membuat John dan juga Quaid menderita. Stone kembali menghampiri mereka berdua, mengetahui kalau John tetap nggak mau kooperatif dengan kejamnya. Stone memerintahkan Stu untuk membawa mereka melalui garis merah. You go by Stewart? Like, what do you go by? Shut up. Ternyata, garis merah adalah ujung jalan buntu, hingga terlihat John dan Quaid yang sangat ketakutan karena dipaksa Stu untuk melompat. Pada kesempatan itu mereka mencoba menyadarkan Stu. Beruntung Stu yang masih punya hati nurani bisa luluh dengan perkataan dan bujukan John beserta Quaid. Gak ingin ketahuan, Stu mengajak John dan juga Quaid untuk segera kabur dari tempat itu sambil membebaskan ikatan mereka berdua. Tapi saat John dan juga Stu telah menemukan kunci mobil kesayangan John, yaitu si Evelyn, Quaid yang masih ingin membalas dendam atas kematian saudaranya, ternyata malah mendatangi ruangan Stone. Where'd your friend go? God damn it. Terlihat Mike yang lagi asik sendiri dengan sebuah komik 18+ di tangannya. Gak ingin berlama-lama, Quaid langsung menghabisi Shepard sampai modar dalam keadaan yang sangat hina dan berdosa. Secara nggak disangka, Mike menemukan tali ikatan yang belum dibuang dan segera melaporkan kejadian itu pada Stone. Kemudian mendengar suara alarm berbunyi, Quaid langsung menghampiri Stu, juga John, tapi sayangnya mobil John mogok karena kehabisan aki. Dengan terpaksa mereka pun akhirnya bekerja sama mendorongnya. Dan saat mobil John menyala, Stu yang nggak sigap malah terpentok oleh bagasi mobil hingga membuatnya seketika pingsan. Mengetahui kalau Stu ketinggalan, John dan Quaid yang gak mau mengambil resiko, terpaksa harus meninggalkan sang pahlawan. You have to strip all your guns. That's just me. Di tengah perjalanan, John dan juga Quaid yang kali ini udah gak canggung lagi, mengutarakan tujuan mereka masing-masing, yang ternyata Quaid dan juga mendiang saudaranya dulu ingin sekali pergi ke daerah yang sangatlah aman untuk tinggal, yang bernama Topeka. Atas hal itu, John pun berjanji akan mengantar Quaid ke sana, sembari menjalankan tugasnya ke New Chicago. Dan kemudian bersambung. Nah, ditunggu kelanjutan episode 4 dan seterusnya ya broku. Janji deh, Ratu Nobar akan memberikan versi yang terkeren deh pastinya. Selamat tinggal dulu ya.